Utsman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil gitu. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik, ini termasuk dalam manakhibnya beliau adalah menggali sumur rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga didukir oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal. Sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini dengan 20.000 dinar emas, 5 miliar rupiah. Lalu kita sekarang jumlahnya, nggak ada ikhwah akhwat sekalian, ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling lux sudah dengan pakai pompa air segala itu 12,5 juta. Kalau yang biasa 4,5 juta itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupin satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas. Nggak masuk di akal. Memang dia sengaja nggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, saya beli 5 miliar itu saya beli. Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, Utsman ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Jadi ada kebun kurma di belakangnya, karena harganya nggak masuk di akal waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur intinya gitu. Utsman bin Affan waktu itu sangat haus dan butuh kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf gitu kan. Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah akhwat sekalian. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak ke orang miskin. Bantu pak, kesian pak. Dia sendiri enggak keluarin, gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan. Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan?
Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang memang Ukasha orang yang layak masuk. Tapi bisa saja makna lainnya adalah siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu. Kesempatan. Jangan ditunda. Gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan. Kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong. Rambut mereka penuh dengan debu. Kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkap auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau matang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian. Sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amilah ba'dahu, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu. Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh, gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan. Bahkan pernah saya sampaikan kalau antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa, saya bilang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sedekah di jalan Allah ini tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari, bahkan sebagian muridnya menukil itu di pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya, semua orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu, oh rumah ini makan gratis, disiapin makanannya bagus, lux, mewah, semua daging kambing, makanannya enak, ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang siang dan malam, berarti 1.200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin satu bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus gitu. Semestinya sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan, kalau ikhwah akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan Padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200.000 untuk keluarga. Pernah gak antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri? Keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama, dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa, langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu. Dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin. Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini, oleh beliau disebutkan kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata, tapi sebatas menggali sumur atau membeli sumur rumat. Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyelisihinya selama dia hidup.